Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Suara aku kedengaran kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran kok? Kedengeran, aman. Masya Allah. Apa kabar nih buat teman-teman yang hadir di kesempatan sore hari ini? Insya Allah sehat semua ya. Insya Allah. Baiklah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Oke, balik lagi nih Super Friends di agenda setiap hari Selasanya XL bersama Kak Lila, yaitu Journey with Quran. Nah, seperti biasa kita akan mentadaburi Al-Quran, yaitu dari surat Al-Baqarah. Dan Alhamdulillah sekarang udah sampai di episode ke-8 ya? Iya, Alhamdulillah. Masya Allah. Oke, MC hari ini saya Husnul Khotimah, lupa memperkenalkan diri ya. Dan pemateri kita Kak Lila. Kak Lila sehat? Alhamdulillah. Gimana dirimu? Alhamdulillah sehat. Oke, kita mulai aja ya Kak. Kita akan tadabur dari surat Al-Baqarah yaitu ayat 23 sampai 25. Kepada Kak Lila dipersilahkan. Makasih. Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, gimana kabarnya semuanya? Semenjak dari 2 minggu yang lalu ya berarti ya terakhir. Sebentar. Coba. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik-baik semua ya. Kayaknya kalau ditanya kabar bakalan auto gitu ya ngomongnya baik. Ada yang kayak misalnya saya lapar gitu. Atau udah pada makan semua. Atau malah ini. Pada ganti puasa Ramadan. Alhamdulillah ini kita ngelanjutin kabar dompetnya yang nggak baik ya. Nanti nextnya ditanyain kabar ininya deh. Kabar saldo mahasiswa. Insya Allah. Alhamdulillah kita udah sampai Al-Baqarah tuh ayat 23 sampai 25-an. Padahal tuh kita kayak Al-Baqarah ini benar-benar dibahas tuh 1 atau 2 ayat selama satu sesi gitu kan 1 sampai 2 jam. Masya Allah ya. Walaupun banyak banget tapi ini aja udah dapat banyak insight atau hal-hal yang bisa kita terapkan lah di kehidupan kita. Oh iya, aku lupa share screen. Masya Allah. Bentar ya. Kalau suaranya aman kah? Aman Kak, aman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maaf ya, ini slide-nya agak sederhana. Aku agak terburu-buru membuatnya. Astagfirullahaladzim. Saya persiapkan lebih baik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita di ayat 23 sampai 25 kali ini. Yang terakhir kemarin itu kita ayat 21 sampai 23, di mana 23 ayat 23 itu membicarakan tentang ayat yang terkenal biasa kita familiar juga, yaitu buatlah surah sejenis gitu ya, atau semisal dari surah Al-Quran jika engkau memang mendinai atau menolak Al-Quran ini. Jadi ada tantangan gitu ya, tantangan dari Allah. Nah, jika engkau meragukan pada apa yang sudah diturunkan, yaitu Al-Quran gitu ya, ya sudah coba bikin gitu kan, warningnya Allah atau challenge ya, tantangan, ditantangin gitu, ditantang mereka. Karena kalau kita mau lihat latar tempat gitu kan, ini saat orang-orang tuh bilang, banyak yang ngomong gitu lah, nggak mungkin ini Quran tuh kata-katanya Allah, ini mah dari
Nabi Muhammad SAW itu. Ini dari manusia, ini man-made, ini pokoknya banyak banget lah ya kontroversi gitu ya. Tapi terus ditantang, kalau kalian memang merasa ini buatan manusia dan ini semudah itu, ini bukan kalamullah, ini bukan kata-kata Allah, buatlah yang sejenis ini, yang semisal ini. Satu surah aja gitu. Dan surah yang paling pendek apa tuh? Al-Ashr, gitu kan? Atau pokoknya yang cuma 3 ayat gitu, coba mirip, bikin mirip atau yang lebih baik daripada itu nggak mungkin. Dan panggillah syuhada gitu ya. Ini artinya saksi-saksi atau siapapun, expert atau penyair yang bisa membuat yang kalian mau coba buat atau mau coba lihat mana yang lebih bagus, mana yang bisa di-compare atau dimirip-miripkan. Jadi ini benar-benar ayat menantang orang-orang yang menolak Al-Quran gitu. Nah, kita lihat dulu nih ya dari sudut pandang ada kata-kata yang telah kami turunkan kepada hamba gitu ya, kepada hamba kami atau hamba Allah. Jadi gini, ada yang bisa kita pelajari dari sini, itu bagaimana sequence dari pola pikir kita. Biasanya kita berpikir proses penciptaan dulu, baru kita nyari Tuhan. Aku sudah terciptakan, lalu aku harus menyembah siapa gitu. Biasanya kayak gitu, sequence atau alurnya. Kita merasa tuh berpikir, oh ada ciptaan, baru ada penciptanya. Padahal kan sebenarnya harusnya pencipta dulu, baru ciptaannya gitu. Jadi harusnya kita tuh berpikir atau sequence-nya adalah masternya dulu atau Tuhan Allah dulu, baru Allah menciptakan kita. Agak tricky ya. Nah gini loh, misalnya gini, itu tadi secara logika kita. Kalau kita kayak, kalau teman-teman ada yang ikut ekskul juga ya, Sejang Nim tuh pernah bilang, kita ini aneh, kita ini agak ridiculous gitu ya sebagai manusia. Kok bisa-bisanya pas kita hidup di dunia ini, kita udah langsung berpikir aku sekolah, kuliah, kerja, nyari pasangan, nikah, punya anak. Itu yang harus kulakukan. Tiba-tiba langsung, tiba-tiba apa yang kuinginkan, aku ingin mengejarnya. Apa yang kubutuhkan, bagaimana aku menjalani hidupku, lifestyleku, cari uang, apa segala. Itu tuh yang kita tanyakan, yang kita cari, yang kita ujuk-ujuk lakukan lah. Tapi nggak banyak orang memulai dari sequence, aku tuh dari mana ya, gitu kan? Itu pertanyaan Uqdatul Kubro ya. Jadi menanyakan aku dibuat oleh siapa, aku berasal dari mana, gitu. Itu kan pertanyaan-pertanyaannya kan, creation-nya, penciptaan. Nah, kalau teman-teman pernah dengar cerita penciptaan kita waktu saat kita menjadi ruh, masih ruh, ya. Terus kita punya deal-dealan sama Allah. Allah menunjukkan ini surga dan engkau akan bisa dimasukkan ke dalam surga ini selama-lamanya, tapi engkau harus mengikuti perintahku. Ini sudah kuberikan panduan, Rasul, ustadz, ustazah, pokoknya semua bantuan sudah kukerahkan. Bahkan dalam ruh jiwamu pun ada cahaya Allah, nur yang dititipkan kepadamu saat kalau engkau mau memilih menjadi manusia. Kalau kau sukses misi menjadi manusia itu dapat surga ini, mau apa enggak? Atau kalian mau jadi batu gitu. Dikasih pilihan kita tuh waktu masih jadi ruh. Saat lihat surga yang sebegitu mewah dan wow-wownya, auto lah, apalagi kita ngelihat, wah, udah bala bantuan banyak banget gitu. Ada Quran, ada Rasulullah, ajaran Rasulullah, hadis, nanti juga ada teman-teman ngaji, banyak orang yang mengingatkan, kita kan jadi pede. Oke, ya Allah, mau jadi manusia. Tapi ini ada musuh ya, dikit-dikit nih, syaiton. Kita agak takut nih, waduh, kok kayaknya mereka kelihatan agak gimana ya, kita takut nih sama syaitan dikit. Terus Allah bilang, tenang saja, bosnya kan
Allah. Bahkan syaitan aja takut sama Allah. Bos besarnya ada di pihak kita. Masa kita nggak yakin kita menang? Pasti kita menang. Jadi penciptaan kita pada saat itu tuh menjadi ruh, terus kita deal, oke, aku mau jadi manusia ya Allah nanti karena aku ingin masuk surga bla 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 bla. Akhirnya dari proses itu yang panjang lama, kita dititipkan ke dalam janin rahim ibu kita dan kita lupa akan hal itu. Ya wajar sih ya, namanya juga otak bayi gitu. Apa yang diingat masa bayi tiba-tiba ingat. Jenis sekali dengan ya maksudnya makan siang kemarin aja lupa, apalagi kejadian dari berapa tahun sebelum kita pas penciptaan kita sama Allah gitu. Itu kita dibuat lupa akan hal itu. Akhirnya yang kita ingat apa? Yang kita ingat cuma, oh aku dilahirkan dari janin ibuku. Yang kelihatan nih secara fisik, oh ibuku yang menciptakanku gitu. Ibaratnya nih. Akhirnya kita itu punya sifat untuk menjadi loyal, menjadi setia. Siapa yang merawat kita, menjaga kita, menyayangi kita, bahkan ibaratnya ya tadi membawa kita selama 9 bulan, menciptakan kita yang itu tadi, kita jadi kayak punya secara fitrah, kita loyal terhadap ibu kita, orang tua kita. Kita setia, kita ikutin, kita turutin. Mau apa, kita ikutin. Oh, sebentar ya. Aku agak low bed, aku adjust dulu. Itu akhirnya kita punya loyalty terhadap orang tua kita, terhadap orang-orang yang menjaga kita di sekeliling kita, keluarga besar, tradisi, kultur, lama-lama kita hidup di society, di masyarakat, di lingkungan, kita tunduk terhadap tradisi, terhadap kultur budaya. Makanya kalau mereka bilang, kamu pakai bajunya seperti ini, kita tunduk terhadap itu. Kamu kalau begini-begini, ikut sama peraturan society. Kenapa? Karena itu semua adalah sequence-nya, urutannya gitu. Kita ngerasa kita diciptakan nih, terus besar, bertumbuh, ya kita punya rasa loyalty yang jadi extended tadinya dari orang tua kita, lama-lama ke keluarga besar gitu kan, keluarga besar maunya kayak gimana, begini-begini kita ikutin, lalu ke society atau ke masyarakat, dan kehidupan lebih, lingkungan yang lebih besar. Nah, di sini Allah men-challenge kita. Biasanya loyalty itu akan tercipta kalau kita bisa melihat punishment dan rewards-nya. Biasanya misalnya pembantu rumah tangga. Kalau lagi ada majikannya di rumah, nyuruh ini nyuruh itu, dia akan manut, maksudnya akan ikuti. Tapi dia lakukan gitu. Tapi kalau lagi nggak ada, dia bisa aja ngelakuin apa yang dia inginkan gitu. Nah, sekarang misalnya gini, Allah kan mengatakan bahwa kita harus bahwa kita menyembah Allah yang maksudnya tidak bisa terlihat kan, kita tidak bisa melihat. Kalau ibaratnya nih, nggak ada bosnya, nggak bisa kita lihat, terus tadi juga majikannya nggak bisa kelihatan, kira-kira kita bakal kayak bener-bener masih loyal nggak sih gitu, masih kayak ngikutin aturannya apa yang disuruh atau apa? Lah kan kita nggak lihat juga, apalagi hukumannya nggak langsung, rewards-nya nggak langsung, bakal lebih oleng. Makanya Allah
mau men-challenge atau melihat mana yang true loyalty. True loyalty itu kesetiaan yang apa namanya, tulus, yang benar-benar, yang pure. Bahkan nggak kelihatan pun, nggak dilihat siapa-siapa pun, dia merasa tidak ada orang pun, tapi dia masih tetap loyal sama Allah. Jadi mengetes loyalty-nya itu ada apa namanya tadi, apakah masih ikut aturan Allah meskipun Allah tidak bisa kita lihat secara apa namanya, kasat mata gitu. Dan apa namanya, biasanya ini yang susah itu, yang tadi ada tradisi. Tapi kan kalau nanti aku pakai kerudungnya agak panjang atau gimana nanti orang ngomong ini, orang ngomong itu. Terus misalnya kalau aku nggak KPR, nanti mertuaku ngomong ini ngomong itu, aku dianggap nggak mandiri. Aku kalau nggak kerja di tempat yang duitnya banyak, nanti nggak bisa melamar anak orang, atau banyak. Itu kan sebenarnya loyalty kita terhadap tradition, terhadap society, di atas loyalty kita kepada Allah. Jadi Allah tuh ngetes, kamu lebih loyal, kamu lebih ngikutin aturannya siapa, lebih ngikutin maunya siapa, gitu, master atau Allah, atau creator yang kamu cuma lihat tumbuh dengan itu di dunia ini, gitu ya. Jadi bukan apa yang kira-kira orang lain bilang, tapi nanti orang ngomong gini, tapi orang itu bilang gitu, tapi teman aku bilang gini, teman aku bilang aku gini, so suci, bla bla bla. Itu semua adalah bentuk loyalty kita terhadap opini orang lain, society. Tapi kita balik lagi, kita lebih loyal ke siapa? Kita lebih dengerin aturan dan kata-kata siapa? Oke sih, kita lanjutin ya. Afwan tadi terpotong. Nah, next-nya itu adalah challenge atau tantangan kepada orang-orang yang mendinai atau menolak Al-Quran. Ini kayaknya bukan kata-kata Allah, masa kayak gini gitu. Banyak kan pada zaman Rasulullah. Nah, kemarin kita udah tahu nih, surah ternyata artinya banyak gitu ya. Sebuah dinding, kalau dalam bahasa Arab, sebuah dinding yang besar, megah, mewah, terus tinggi dan tebal. Nah, pasti dinding seperti itu tuh yang melindungi sebuah kota, dia pasti fungsinya adalah untuk menjaga yang di dalamnya. Dan nggak mungkin menjaga hal yang nggak penting. Pasti menjaga yang sangat valuable, sangat bernilai, sangat penting. Biasanya istana rajanya itu di apa namanya, dikelilingi oleh bentengnya. Nah, kenapa sih harus kayak ada proteksi atau penjagaan ini? Surah itu ibaratnya dia kayak menjaga yang di dalam surahnya, menjaga ayat-ayatnya. Ayat-ayat Allah, ayat-ayat Allah ini, kalamullah, itu sesuatu yang sangat berharga, sangat bernilai, penting banget. Di situ berisi pelajaran hidup, di situ isi bimbingan atau petunjuk hidup kita, bagaimana supaya kita bisa memasuki surga. Terus ada banyak teachings juga, ajaran-ajaran, bimbingan, semua hal yang sangat penting banget. Ayat-ayat yang ada dalam Quran itu. Sehingga harus diprotek, harus dijaga oleh surat. Kenapa Al-Quran ini harus dijaga? Ada surah. Teman-teman tahu Taurat, Injil, Zabur, itu ada surahnya enggak? Enggak. Padahal maksudnya kalamullah turun di zaman Nabi Ibrahim, di zaman itu turun. Kata-kata Allah, perintah Allah itu turun. Tapi karena tidak terprotek, nggak ada terproteknya, maksudnya ya turun ke turun kepada Nabi Ibrahim, lalu Nabi Ibrahim menyebarkan kepada umatnya, tapi ternyata banyak diselewengkan, banyak dibelokkan. Jadi beda-beda gitu. Kitab-kitab itu tuh jadi tidak terjaga, diubah-ubah, diedit-edit.
dibuang bagian ini bagian itu karena tidak ada yang menjaganya, sehingga Al-Quran ini yang nantinya akan menjadi petunjuk hidup umat Rasulullah SAW itu harus dijaga, dan dijaga bukan oleh orang, maksudnya oleh manusianya, oleh siapa, enggak, dijaga oleh Al-Quran itu sendiri. Dia menjaga dirinya sendiri. Makanya ada surah. Surah itu yang menjaga ayat-ayat yang sangat bernilai di dalamnya. Nah, dijaga keasliannya, keotentikannya, gitu ya. Terus kalau kita lihat nih, kalau misalnya kata-kata gini, kok pelajari di bahasa Arab dengan bahasa Quran itu beda. Kata benda, kata kerja, preposisi, kata sambung, bahkan style dari penulisan di Al-Quran itu beda banget sama bahasa Arab. Bahkan gak ada kata-kata, misalnya Rasulullah berkata nih, pakai bahasa Arab kan, bersabda, atau itu kan menjadi hadis, ngomong gitu ya, ke umatnya, ngomong apa. Itu gak ada satupun yang sama atau bahkan mirip. Bahkan kata-katanya aja nggak ada yang sama dengan apa yang ada di Al-Quran. Padahal ini sama-sama bahasa Arab, gitu. Kata bendanya, kata kerjanya, gitu. Itu nggak pernah sama. Jadi orang Arab yang mendengarkan Al-Quran, dilantunkan oleh Rasulullah, itu heran. Kok ini kayak bahasa Arab, tapi bukan bahasa Arab. Kok kayak beda banget. Stylenya berbeda, cara cara penulisannya berbeda. Contohnya misalnya ada kata-kata di Al-Quran itu kana itu kalau bahasa Inggris kayak was atau to be lah gitu ya, adalah gitu, kayak adalah gitu. Tapi yang artinya tuh past tense atau lampau. Itu dalam bahasa Arab kayak gitu. Tapi di Al-Quran, dia tuh present tense juga. Ada is gitu. Bukan was aja, tapi is juga. Jadi dia menunjukkan sesuatu yang lampau, benar, tapi juga present atau future lah ibaratnya kalau di bahasa Qurannya gitu ya. Jadi ibaratnya kayak ngomong dari dulu seperti itu dan sekarang seperti itu dan sampai kapanpun akan seperti itu. Nah, itu lampau, masa kini, dan masa depan dari yang tadi, kana itu. Di Al-Quran kayak gitu. Tapi kalau di bahasa Arab, hadis, atau di casual conversation lah gitu ya, percakapan biasa, kana itu artinya cuma was. Artinya cuma past tense doang. Cuma untuk lampau. Gitu. Selalu seperti itu, tapi sekarang tidak, misalnya kayak gitu. Dulunya begitu. Nah, itu jadi ini bahkan membedakan authorship-nya. Authorship itu pengarang atau pembuatnya. Rasulullah tuh nggak dikit pun ambil kata atau style atau apapun, meminjam sedikit pun huruf atau kata dari Al-Quran menjadi kata-katanya beliau sendiri untuk membedakan banget. Ini loh kata-kata Allah, dan ini kata-kataku. Dari sudut pandangnya Rasulullah ya, padahal ini sama-sama bahasa Arab. Masya Allah. Jadi yang tadi kata-katanya, kalian tidak akan pernah bisa, kalian tidak pernah bisa, nggak lampau, dan sekarang pun tidak bisa, dan sampai kapanpun tidak akan pernah bisa membuat yang semisal, membuat surah yang semisal. Jadi ini kayak sarkas gitu. Kayak sarkas itu. Lo mah nggak akan pernah bisa. Dari dulu juga nggak bisa. Ya kayak gitu. Kayak bener-bener pas, menegaskan kali ya. Dan mereka juga kan kayak bilang, oh ini mah gampang dibikin oleh manusia. Oh kalau memang itu segitu gampangnya, coba bikin, cari help, maksudnya cari bantuan, cari orang-orang atau siapapun yang bisa membantu kamu atau membuatnya semisal ini. Nah,
tadi kan banyak tuh apa namanya, Rasulullah juga datang ke Madinah, terus ya digituin lah, diolok-olok gitu kan oleh mereka tuh. Kalau rabainya di Madinah itu orang-orang yang terpelajar mereka. Wah, syair-syairnya. Terus mereka bilang, ini mah Rasulullah ngambil dari sana sini, ngambil dari Bible, Injil dikit, ngambil dari apa ya namanya ya, ngambil dari kitab yang ini, dari yang Romawi kuno ya, Yunani, Ancient Greek, terus ngambil dari sana sini, ngambil dari sana sini, terus digabungin, dicocokin gitu, dijadikan satu semua literatur itu. Ya sekarang logikanya, Rasulullah siapa bisa traveling ya ke Romawi jauh-jauh sana sampai ke itu kan jauh-jauh tuh tempat-tempatnya tuh ke beberapa negara. Terus emang lulusan universitas mana sampai benar-benar tahu, bagian ini yang harus kuambil, bagian itu yang harus kuambil. Habis itu digabungin menjadi satu kesatuan buku yang kayak wah udah compact banget, pas banget, enak banget lagi gitu. Emang lulusan mana? Universitas mana? Dan segitu paralelnya gitu ya, ibaratnya ngepas banget. Itu nggak mungkin. Justru dengan perkataan ini tuh mengindikasikan ya ini memang kalau ini kata-kata Allah. Ini turunnya tuh dari Allah, nggak mungkin dari manusia. Nah, jadi banyak gitu. Bahkan nih misalnya kalau surah Yusuf. Surah Yusuf itu turunnya kepada Rasulullah saat Rasulullah belum ke Madinah. Surah Yusuf, apa namanya, Nabi Yusuf itu di Madinah, orang Madinah. Dari kecilnya sampai besarnya maksudnya orang Madinah. Tapi maksudnya cerita tentang itu beredarnya tuh di Madinah. Jadi orang Makkah nggak tahu sama sekali siapa Yusuf, kagak kenal. Tapi surah Yusuf udah turun full. Ibaratnya gini, mana bisa kita menceritakan, ibaratnya nih, kita di Indonesia nggak pernah ke Paris. Terus di Paris tuh beribu tahun lalu pernah terjadi sesuatu dan kita nggak pernah tahu, nggak ada internet, nggak ada apa, terjadi sesuatu di situ, terkenal banget gitu ya, nggak nyampe, bahkan nggak nyampe ke kita sebenarnya. Tapi terus tiba-tiba ada yang ceritain di sini, di Paris itu ada sosok bla 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 bla, ceritanya sebenarnya detail banget, bahkan sedetail ibaratnya apa ya, background tempatnya kayak gini, kehidupan mereka seperti ini, orangnya kayak begini, kayak begitu. Rasulullah belum pernah ke sana, tapi udah bisa menjelaskan dengan sangat detail kehidupan komunitasnya Yahudi saat itu kan. Orang Yahudi aja adanya di Madinah, belumlah Rasulullah itu ke sana, belum pernah. Bahkan orang Mekah pun nggak tahu gitu siapa siapa Yusuf ini yang dilantunkan apa dikatakan oleh Rasulullah. Jadi udah banyak keanehan gitu. Pas mereka ke Madinah baru ini yang diceritakan oleh Rasulullah tentang surah Yusuf itu. Gitu. Kan kayak nggak mungkin. Dia nggak pernah dengar dari mana-mana, nggak pernah tahu, tapi tahu ceritanya detail. Nah, contoh lainnya juga cerita tentang Nabi Musa. Itu kalau nggak salah aku apa namanya, agak lupa ingat ya. Jadi di apa namanya, diedit sukanya gitu, diedit ya. Maksudnya Bible sekarang aja udah hasil editan. Itu kan ada versi mana gitu ya. Terus juga Taurat mereka juga gitu kan editan. Cerita-cerita mereka juga, bahkan hal sekecil misalnya cerita bahwa Nabi Musa itu dia kayak berkelana dengan keluarganya, bilang. Tapi kalau dibilang dengan keluarganya itu kan maksudnya dia orang dengan keluarganya itu dia dengan Madian, kaum Madian kan. Madian ini orang Arab. Nah, orang Yahudi tidak suka dengan orang Arab, nggak mau, nggak terima gitu. Masa Nabi kita keluarganya orang Arab gitu. Udahlah, kita ubah aja. Dia bukan berkelana dengan keluarganya, tapi dengan
kambing-kambing ya, dengan domba-domba. Diubahlah narasinya menjadi Nabi Musa berkelana dengan domba-dombanya. Gitu. Itu bahkan ibaratnya gini, Quran itu malah mengoreksi gitu. Mengoreksi sejarah mereka, mengoreksi cerita mereka. Nih, yang kalian ubah-ubah, yang kalian katakan salah ceritanya nih dikasih tahu di Al-Quran. Kaget mereka, kok tahu nih Al-Quran kita udah ubah kayak begitu. Nge-expose, dikasih tahu yang kebenarannya. Jadi bahkan ini juga ya, bahkan ada yang kayak hijaj, kan kalau nggak salah tuh ayah mertuanya Nabi Musa itu kan minta dia untuk 8 musim hijaj dia stay di situ bekerja kan, baru dia boleh pergi. Nah, yang cerita itu tuh. Nah, hijaj ini berasal dari kata haji. Haji itu ya haji. Nah, haji itu kan identik dengan Ka'bah. Muslim, Islam, Arab lagi. Kesel lama-lama orang Yahudi ini, kenapa Taurat kita ini ngomonginnya tentang orang Arab, terus Ka'bah, hijaj, Nabi Musa kita kenapa sih? Kan kita Yahudi. Kan mereka nggak suka, diubah-ubah lah. Itu hal-hal yang ya Ka'bah sama Jerusalem itu kan jauh banget beda. Mereka nggak mau. Akhirnya ini tuh benar-benar di luar dari education atau kemampuan manusia bahkan untuk mengekspos history, mengekspos cerita dan sejarah seperti itu. Stylenya yang berbeda banget dengan bahkan bahasa Arabnya sendiri. Orang Arabnya sendiri aja nggak ngerti kok begini Arabnya, tapi make sense, tapi logis, tapi indah, tapi bagus. Dan dari kontennya pun betul mengandung sesuatu yang bijak, ajaran-ajaran dengan benar. Jadi dari konten, stylenya, maksud dan tujuannya, ini Al-Quran tuh nggak ada yang bisa nolak sebenarnya. Nggak ada yang bisa tolak. Nah, makanya banyak orang juga yang tadi itu, yang Jewish communities gitu kan, mereka kayak pas ditantang gitu, ya udah, ayo mana kasih, coba kalian buat yang nggak usah mirip deh, agak deket-deket lah, nggak apa-apa, karena ini kata-katanya mimithlihi. Kalau mithlihi aja itu dekat artinya, tapi mimithlihi itu kayak ya sebenarnya nggak deket-deket banget sih, tapi kayak ya udahlah yang agak mirip-mirip aja dikit nggak apa-apa gitu. Dia maksudnya kayak dimanapun yang agak deket lah, agak mirip lah, nggak apa-apa. Nggak usah mirip banget itu sama persis atau lebih bagus, nggak usah lebih bagus. Yang penting agak mirip banget lah gitu. Itu mereka nggak bisa melakukan itu, dan mereka sempat mikir ya udahlah kita tunjukin aja beberapa potongannya Taurat kita, gitu, kata mereka. Tapi tidak bisa karena isinya Taurat itu mengkonfirmasi isinya Al-Quran. Justru selinier gitu. Ya emang sama gitu sebenarnya. Jadi mereka, aduh, nggak bisa nih kita keluarin apa-apa yang ada di Taurat. Bingung, pusing. Sampai ditantang pun itu, ayo datangkan syuhada, datangkan saksi-saksi, orang-orang yang hebat, expert, orang yang bisa membantu kamu, bahkan siapapun aja deh, siapa aja lah, orang biasa juga nggak apa-apa deh, atau bantuan kamu yang selain Allah gitu, yang kamu percayai gitu kan, kamu nggak percaya Allah, oke, siapa aja deh boleh, datangkan mereka, gitu. Jadi ini adalah ayat nantangin sebenarnya, ayat tantangan. Nah, yang bisa kita ambil ke dalam kehidupan kita nih, insight-nya adalah sebenarnya ayat-ayat tantangan, ayat-ayat warning, hal-hal yang sifatnya tadi punishment ini kan agak udah nantangin, kayak bikin malu gitu loh, bikin malu orang yang kamu bilang kamu ibaratnya gitu ya, gitu. Kamu nggak percaya nih sama Al-Quran nih, coba kamu bikin ya, kayak gitu kan, kayak nantangin gitu. Jadi memang memojokkan orang yang ditantangin itu. Nah, tapi
sebenarnya ayat ini atau hal-hal yang kayak gini itu bukan buat dakwah. Gitu ya, teman-teman. Ini mungkin juga kita perlu pembelajaran lebih lanjut. Kadang tuh kita seneng, bukan seneng sih, tapi misalnya pacaran akan mendatangkan azab gitu ya. Terus ayat-ayatnya bertaubatlah engkau yang kaum bla 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 gitu. Itu yang berasa tuh kita ngepost tuh yang hal-hal yang kayak waduh nanti kita diazab gitu. Ada hal-hal yang negatif-negatif punishment, azab, challenge, sesuatu kalau kamu ngelakuin kayak begini kamu akan begitu, kamu begini, kamu akan diazab Allah, kamu akan mendapatkan dosa besar bla bla bla. Itu sebenarnya ya teman-teman nggak preferable untuk dakwah. Justru ayat tantangan seperti itu, seperti ini ayat ini adalah last step-nya dakwah, atau bahkan bukan buat dakwah sih. Ini kayak ujung terakhir sebelum punishment, sebelum ibaratnya gini, dia udah pasti masuk neraka. Nah inilah ayatnya sebelum dia masuk neraka gitu, udah pasti masuk neraka. Sekarang kadang-kadang kita tuh boro-boro kita tahu dia masuk neraka atau enggak, udah langsung kayak wah kamu gini pakai ayat-ayat yang kayak gitu. Jadi buat misalnya teman-teman yang dakwah gitu nanti kita pelajari lebih lanjut ya, tapi harap kita tuh lebih aware ayat mana, dalil mana, hal-hal yang seperti apa yang cocok, yang lebih pas, atau memang itu peruntukannya untuk apa, untuk siapa. Karena nggak semua orang itu kalau diancam kayak gitu, terus takut, terus ya deh aku sholat, ya deh aku, yang ada beberapa misalnya, ih kok kayak gini sih Islam, ini haram, ini nggak boleh, itu wah penuh dengan azab, wah penuh dengan hukuman, nggak aku males, malah jadi gitu, karena kita ngasihnya ayat tantangan, ayat azab gitu, punishment. Dan kayak ibaratnya ada kata-kata lam taf'alu, ibaratnya mereka tuh bahkan udah nggak sadar, nggak bisa lakukan apa-apa lagi. Mereka nggak bisa mendinai. Jadi ada bedanya taf'alu dengan amal, padahal itu sesuatu yang sama. Fi'il gitu kan dengan amal. Itu sama-sama artinya perbuatan, melakukan. Tapi kalau afalu gitu, fi'il ini dia melakukan sesuatu tanpa sadar. Kayak nafas gitu. Nah, itu nggak sadar. Kalau amal, sesuatu yang dilakukan dengan sadar. Jadi kalau misalnya zikir pas tidur, itu bukan amal gitu ya. Itu karena sedang tidak sadar. Jadi kalau kita lakukan sesuatu yang dengan sadar, itu namanya amal. Nah, bahkan Allah mengatakan di sini bahwa orang-orang itu tidak akan pernah bisa membuat surah sejenis ini, dan tidak akan pernah bisa. Ingat yang tadi past tense dengan present dengan future-nya. Bahkan di kemudian hari pun mereka tidak akan pernah bisa. Kadang ada kan orang kayak, lu mah nggak bisa dapat beasiswa itu, susah banget, udah berapa kali gagal juga kan lu kemarin. Terbakar dia. Pasti bisa, aku akan berusaha tahun depan. Nah ini bukan taf'alu. Kalau taf'alu itu ya mau sampai kapanpun nggak akan pernah bisa. Gitu. Nah yang kita lihat juga kaum Quraisy itu mereka tuh powerful banget. Gitu kan, udah dari segi maksudnya perdagangan mereka tuh yang berkuasa, kaya, perang sana sini juga gitu ya, jago, hebat, kuat, tapi kalah karena kata-kata ini, karena satu ayat ini. Dia kalah oleh kata-kata Allah, kalamullah. Nggak bisa. Inilah juga cara untuk counter attack, bukan counter attack ya. Kalau misalnya kita sebenarnya ke orang atau mana, itu ya bawa kalam Allah aja. Itu sebenarnya udah nggak bisa dibales lagi gitu. Kalau memang butuh untuk debat atau apa ya. Kalam Allah itu nggak bisa didebat. Akan bisa mengalahkan hal-hal yang lain. Orang pakai fisik, orang pakai hal-hal yang duniawi, tapi dengan kalam Allah semuanya kalah. Nah, maka dari itu
di ayat 24 itu dikasih tahu konsekuensi. Dan kalau kamu memang nggak bisa lakukan itu, ya emang kamu nggak bisa ya, dan kamu emang nggak akan pernah bisa ya. Maka takutlah terhadap neraka, terhadap api neraka ini, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Kalau misalnya batu yang dibakar itu lama-lama kan saking panasnya itu jadi kayak lava gitu kan. Lava ya. Terus apinya tuh kayak intens banget. Ini buat orang-orang yang mendinai atau mereject miracle atau apa namanya ya, Al-Quran itu. Contohnya misalnya kayak gini lah, Fir'aun waktu mengejar Nabi Musa, terus nyampe di laut itu kan, lautnya dibelah. Dia lihat dua sisi, maksudnya lautan itu terbelah, terus tinggi gitu. Kalau kita logikanya nih ya, kalau kita nih di situ, kan kita bakalan kaget, apa ini? Gitu. Tunggu pasukanku. Jangan-jangan benar nih kata Musa, kok dia bisa begitu ya? Coba kita lihat dulu atau gimana? Ya harusnya begitu, karena dia melihat keajaiban. Tapi memang dasarnya menolak keajaiban yang sudah dipampangkan di mata mereka. Ini Al-Quran itu keajaiban yang diturunkan kepada kita. Tapi kalau kita tolak, kita nggak ikutin, itu artinya sama kita menolak atau kita nggak percaya. Ya iya sih di Al-Quran ada kayak gitu, tapi kan aku butuh proses gitu ya, atau dengan segala excuse-nya. Fir'aun yang udah kayak gitu kan ibaratnya ya dia emang deserve punishment. Udah dikasih lihat nih keajaiban di depan mata, masih aja so gitu ngejar gitu. Ya akhirnya dia dapatlah punishment itu. Jadi Allah tuh juga menghukum tuh nggak yang kayak ya baru ece-ece terus langsung diazab gitu, enggak, sampai orang tuh bener-bener keterlaluan banget baru dikasih ayat tantangan, ayat kayak begini, baru dikasih punishment azabnya. Jadi kadang juga kita harus melihat fair gitu ke orang. Jangan sedikit-sedikit ngelihat apa tuh udah kayak, wah ini udah pasti diazab nih, wah udah pasti begini. Enggak sejahat Firaun kan. Firaun aja udah dikasih berapa kali warning. Udah dikasih ini, dikasih itu, dikasih lagi keajaiban dilihat depan matanya. Itu. Itu yang di ayat 24. Nah, mana nih? Oh ya, Al-Quran, hebatnya Al-Quran, itu nggak pernah cuma satu vibes. Satu vibes, gimana ya? Kayak misalnya serem aja gitu, kayak punishment gitu, atau wah azab neraka aja bikin kita takut. Enggak, pasti balance. Dan bahkan sebenarnya lebih banyak baiknya gitu loh, kayak happy-nya, senengnya, bagusnya, indah-indahnya, atau kayak harapan. Nah, di ayat 25 ini dikatakan, dan berikanlah kabar gembira, Bashir, gitu, kabar gembira. Kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya. Tadi kan warning ke orang yang, waduh, dan belegek banget lah gitu ya, nggak percayanya. Nah, sekarang berikanlah kabar gembira pada orang yang percaya, pada orang yang beriman, yang melakukan amal baik, dan bagi mereka adalah taman-taman surga. Itu Masya Allah, Al-Quran itu apa ya, nggak nakut-nakutin kita sebenarnya. Kita termasuk dalam situ aja kayak enggak lah ya insya Allah gitu. Tapi banyak banget ayat yang kayak harapan, ayat-ayat yang membuat kita tuh lebih termotivasi daripada takut. Contohnya nih kita lihat di sini, tadi ya, congratulates, jadi disuruh itu untuk memberikan selamat, gitu ya, memberikan kabar gembira. Wah selamat ya, sudah masuk surga, gitu maksudnya. Selamat ya kalian orang-orang yang beriman. Jadi ini kayak apa namanya? Kalau gini nih,
kita punya waktu sedikit banget nih misalnya untuk dakwah atau ngomongin tentang Islam kepada orang-orang yang mungkin masih belum practicing gitu ya, masih ya belum ngaji atau belum hijrah, misalnya masih ada maksiat atau bahkan orang yang belum Islam juga gitu, non muslim apa, dan kita punya waktu yang sedikit banget, gimana? Itu yang perlu kita sampaikan kepada mereka itu justru ini, sampaikan kabar gembira. Kalau kita kan mindsetnya kadang-kadang, mereka belum ngaji, belum hijrah, maksiat sana sini, bahkan nggak Islam, auto lah tuh neraka gitu. Kamu jangan kayak gitu, nanti kamu masuk neraka, kamu mau emang begini-begini. Kita dakwahinnya kayak begitu, ya orang takut, orang malah nggak mau. Justru yang disuruh adalah kita pakai ayat ini. Kita harus memberikan mereka kabar gembira. Loh, kok kabar gembira? Iya, karena gini, Islam itu dia adalah agama harapan atau memberikan harapan. Agama yang menyenangkan gitu. Agama yang memberikan harapan bahwa kamu tuh masuk surga, kamu bisa masuk surga. Masuk surga nggak sesusah itu. Itu mindsetnya dulu. Kamu harus yakin bahwa kamu tuh bisa masuk surga dan kamu akan masuk surga. Harus yakin dulu. Setiap orang yang Muslim itu harus yakin dulu. Coba tanyakan ke diri kita sendiri. Karena banyakkan orang itu punya guilty conscience. I'm a bad Muslim. I'm a bad person. I have so many sins. I'm sinful. Aku dulu tuh busuk banget. Dulu aku banyak dosa. Aku baru hijrah sebentar. Aduh, gimana? Aku tuh, ya Allah, aku tuh segini banget. Tapi tuh kayak ngerendah, ya kadang nih, tricky gitu. Ngerendah, tapi ngerendahnya tuh ngerendah banget, tapi hilang gitu, kepercayaan diri, hilang harapan. Berasa bersalah banget, benar-benar bersalah banget. Banyak orang, sebenarnya Muslim itu, punya hal ini, guilty conscience. Jadi kalau pas kita ketemu mereka, terus kita bilang, takutlah kamu kepada api neraka kalau orang-orang yang sholat yang bolong-bolong, terus kayak begini, begitu, nanti justru akan mendapatkan azab, ya tambah gitu. Jadi kayak tambah mengafirmasi, oh iya ya, aku tuh buruk banget, aku tuh nggak pantas dapetin surga. Malah jadi mengkonfirmasi, dia boro-boro dia mau terus ibaratnya termotivasi gitu ya. Jadi justru kita tuh harus memberikan tuh keharapan pada orang. Dakwah itu lebih memberikan harapan. Karena ada orang-orang yang sebenarnya dia tahu sih, aku harusnya sholat, aku harusnya nggak pacaran, aku harusnya begini, harusnya begitu. Tapi mereka nggak merasa aku ada harapan untuk itu. Orang aku udah pacaran sampai bertahun-tahun kok, masa Allah ampuni. Terus kita bilang, wah kamu begitu, justru dia akan lebih guilty conscious, itu akan lebih terlihat. Dan dikatakan tadi juga nih ada kata-kata a'malah sholihat. A'malah sholihat itu artinya tadi amal adalah sesuatu yang dilakukan secara sadar. Dan sholihat ini arti di dalam bahasa Arabnya lah gitu ya. Dia tuh sholih kan, berarti amal baik. Tapi sholihat itu tuh kayak plural, jamak. Cuma jamak yang kayak sedikit gitu. Sedikit jamak. Gimana sih sedikit banyak, tapi sedikit. Sebenarnya tuh kecil. Jadi bentuknya plural, bentuknya jamak, tapi kayak kuantitinya tuh kayak sebenarnya sedikit. Amal sholihat yang sedikit, yang kecil. Teman-teman kalau misalnya cerita Rasulullah waktu dulu, ada orang datang kepada Rasulullah SAW, terus dia bilang, beritahukan kepadaku bagaimana cara aku bisa masuk surga. Kalau kita yang ditanya kayak begitu, coba duduk dulu Pak,
Ini saya tulisin listnya ya. Ini coba saya share ininya ya, listnya. Ada amal amalan harian, ada sholat tahajud, ada ini, ada itu dulu, listnya panjang. Kita kasih itu ke dia. Ini caranya masuk surga nih. Mau melakukan ini, melakukan itu. Tapi Rasulullah menjawab apa? Jangan marah kepada orang itu. Terus ada orang lain lagi datang kepada Rasulullah. Apa yang bisa aku lakukan untuk bisa masuk surga ya Allah? Berbuat baiklah kepada ibumu. Ada orang lain lagi. Beda-beda semua nasihatnya. Dan apa sih yang dikasih? Nasihatnya tadi, jangan marah. Itu kecil-kecil. Berbuat baik sama ibu, kecil-kecil. Masuk surga tuh nggak susah. Jangan bikin takut orang. Kita ini, maksudnya gini, Allah membukakan pintu seluas-luasnya masuk surga. Tapi kita nih, kader-kadernya dakwah gitu, bikin orang merasa kok berat banget ya buat masuk surga, aku harus begini, harus begitu, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Harusnya di awal tuh bilang, udah masuk surga tuh. Dengan melakukan hal yang sekecil, amal lihat. Don't overburden. Jangan terlalu membebani. Apalagi orang yang baru gitu ya, atau baru mau ngaji, baru mau belajar. Bahkan kita sendiri aja kalau terlalu terbebani, buyar. 1 bulan doang naik gitu, semua dilakukan ngaji apa ini. Habis itu capek, pusing, bosen, hilang sama sekali, nggak ada lakukan apa-apa. Itu capek, terlalu overburden. Nggak sama buat satu orang. Rasulullah tuh nggak pernah over membebani orang. Cukup satu amal yang kecil, yang amal baik yang kecil, itu bisa memasukkan engkau ke surga yang diberikan beberapa taman. 1 taman aja udah cukup, udah banyak, ada makanan, buah-buahan, ada apa segala. Ini dibilang orang yang melakukan sedikit itu, yang melakukan amal kecil itu akan mendapatkan beberapa taman. Di ayatnya aja begini, kenapa kita harus memportray kepada orang-orang? Susah kesannya masuk surga tuh. Kesannya kayak nggak mungkin banget kamu kalau nggak ngaji, kalau nggak ini, kalau nggak itu, kalau nggak itu. Padahal stepnya itu, maksudnya baby steps-nya harus kita strategikan gitu. Nah, dan ini semoga bisa jadi ininya kita gitu ya, reminder kita harus melihat diri kita atau punya pendapat terhadap diri kita sendiri, melihat diri kita sendiri itu orang baik atau baik, karena Allah juga punya opini baik terhadap diri kita. Ini udah ayat, maksudnya ini udah anjuran untuk nggak overthinking, negative thinking, self judgment, insecure, udah lewat semua. Allah aja punya harapan terhadap kita. Allah aja melihat kita tuh makhluk mulia lah. Kenapa kita menurunkan diri kita sendiri gitu. And don't give up on yourself. Jangan menyerah sama diri ini. Allah aja nggak menyerah kepada kita. Kalau Allah udah menyerah sama kita udah nggak hidup lagi. Ngapain kamu tetap hidup? Toh juga kamu ujung-ujungnya masuk neraka. Pasti dimatikan karena kita. Fakta bahwa kita masih bernafas, kita masih hidup, artinya kita masih punya sesuatu yang harus kita lakukan di sini. Kalau udah nggak ada kebaikan yang datang dari kita, nggak ada alasan lagi kita ada di dunia ini. Justru karena kita ada kebaikannya yang dibutuhkan di dunia ini, makanya kita masih hidup. Karena bahkan Allah punya harapan terhadap kita. Masa kita putus harapan? Gitu. Dan nanti di surga itu kita akan diberikan purified to your taste and liking. Semua yang disucikan dan disesuaikan dengan taste, selera kita dan kesukaan kita. Kenapa dibilang pasangan nanti diberi. Jadi tadi yang ayat tentang surga gitu ya, tentang jannah,
Maksudnya adalah kita akan diberikan pasangan yang sesuai dengan preferensi dan selera kita, kesukaan kita. Kalau di dunia kan ya banyak hal yang dikompromikan ya gitu. Harus nyatuin, oh dia begini, harus begitu, terus ya udah ngalah gitu. Tapi kalau di surga enggak, itu udah sesuai banget sama apa yang kita mau, apa yang kita inginkan secara fisik pun, dan bahkan mereka tidak menambah usia gitu. Maksudnya ya terus usianya terus segitu, usianya segitu, eternity, benar-benar abadi gitu loh. Nah, kata-kata di sini ada kata-kata zauj gitu. Jadi ini untuk dua-duanya, untuk laki-laki dan untuk perempuannya juga. Kalau kalimat banyak yang bilang kan gitu, nanti kalau di surga dapat pasangannya lebih dari satu gitu. Ada kan yang ngomong gitu ya, nanti dapat istrinya lebih dari satu, terus bidadari bla 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 gitu. Nah, kalau dari ayatnya gitu ya teman-teman, di sini ayatnya pakai hum ya, kata-katanya nih hum. Hum itu bagi mereka akan diberikan pasangan. Jadi itu tidak gimana ya, kayak ibaratnya untuk mereka akan diberikan pasangan, masing-masing akan dapat pasangan, tapi itu dapat satu atau lebih dari satu itu nggak ada di sini, nggak kelihatan itu di ayatnya pun tidak tidak gamblang gitu dibilang. Pasti kamu dapat, tapi orang-orang tuh kayak yang aneh gitu. Padahal kalau ngelihat ayatnya itu nggak ada kata-kata kayak dapatnya lebih dari ini terus atau gimana nanti pasangannya kayak gitu. Sebenarnya enggak, di ayatnya seperti ini. Ini ayat yang suka dipakai itu kan kata-kata itu. Nanti dapat pasangan di surga. Pasti ada, iya pasti. Dan itu sesuai dengan selera kita. Itu kalau di dunia itu banyak yang dikompromikan, harus sabar-sabar gitu ya, masakannya asin banget gitu, tapi harus bersabar gitu para suami, kalau para istri itu harus bersabar gitu. Itu atau ada banyak hal yang kayak nggak sesuai gitu ya dengan itu. Tapi ingat nih ayat yang ini, wah nanti dah di surga udah perfect, udah sesuai banget lah, aku nggak usah mikirin, nggak usah ngalah, nggak usah apa. Jadi apa ya, ini sebenarnya ayat untuk juga maksudnya bagi yang jomblo maupun yang sudah menikah, itu ini bisa bikin sabar, maksudnya buat kita juga punya harapan. Di dunia nggak apa-apa deh aku dapat pasangan seperti ini, dunia belum dapat pasangan nggak apa-apa, nanti di jannah, di surga udah pasti dapat yang sesuai dan bahkan tuh jauh lebih. Every time you taste it, kayak kalau kita makan buah. Nah, kalau di sini juga menariknya tuh, kalau misalnya kayak kita kan punya makanan favorit, punya buah favorit misalnya, ada yang suka durian, ada yang nggak suka. Nah, katanya kalau di surga itu buahnya tuh emang kayak mirip-mirip buah di dunia, tapi pas kita makan itu ternyata rasanya beda banget, enak banget. Walaupun nih misalnya aku nggak suka durian, pas aku rasa durian yang bentuknya kayak durian gitu ya di surga, itu pas aku makan tuh nggak kayak durian yang di dunia, bahkan mungkin rasanya bukan durian kali ya. Wallahu alam, tapi bener enak banget. Dan saat makan kedua menambah lagi enaknya, seperti pertama kali, dan nggak pernah kenyang, nggak pernah kayak aduh kok udah kekenyangan, nggak pernah ada yang kayak gitu. Terus pasangannya juga, wah kayaknya udah cakep banget lah, udah pas banget lah. Nah, ya itu ibaratnya gambarannya itu udah perfect, personality karakter pasangannya itu perfect banget juga. Dan kita tuh senang dengan presence-nya pasangan kita ini, companies-nya, maksudnya kan banyak orang juga kayak aduh bosan banget sih gue ketemu suami gue lagi atau istri gue lagi, misalnya kayak gitu kan, ada yang ibaratnya pengen hangout keluar, ketemu teman-teman kayak gitu, itu nggak ada. Kita akan enjoy banget gitu, bayangkan gitu ya seperti itu. Dan nggak sampai situ doang, ternyata ada kata-kata azwaj. Itu artinya adalah orang-orang yang kamu
banyak habiskan waktu bersama, bercengkrama, berteman, get along tuh, bersahabat. Ibaratnya nih, di surga itu nanti juga punya teman-teman, punya sohib, besties gitu. Dan di sana kerjaannya ya ibaratnya gimana ya, party-party gitu loh, happy-happy. Nah, jadi orang yang hangout bareng kita itu yang kayak misalnya kita punya sohib nih, aduh udah klik banget lah. Pokoknya tuh kalau ketemu sama mereka, reuni sama mereka, udah kayak, wah udah kayak zaman-zaman SMA dulu, bisa teman SMA. Pokoknya klop banget nih sama mereka. Itu kita di surga nanti akan diberikan, dikasih ini teman-teman, sahabat yang seperti di dunia itu kita klik banget. Jadi kerjaan kita di surga tuh kayak kadang-kadang kan kita ngebayangin bosen nggak sih ntar bakalan kayak ya udah sama pasangan doang, terus ya makan, terus ngapain lagi. Enggak, ternyata tuh ada chill sessionnya gitu. Jadi ngetrip misalnya jalan-jalan gitu kan, ya di misalnya di sini di dunia belum bisa jalan-jalan ke luar negeri atau apa, nanti tuh wow udah ngetripnya serba mewah, serba, kan previewnya di dunia ini, previewnya doang, preview dari surga. Terus party, makan apa, bercengkrama sama teman-teman yang ngeklik, hangout gitu, apa namanya, get along banget gitu. Jadi benar-benar kita harus bisa memvisualisasikan supaya kita ingin, supaya kita benar-benar kebayang. Kita nggak mungkin menginginkan sesuatu yang kita belum bisa bayangin. Nah, gimana mau masuk surga tapi ya cuma ya karena semua orang ngomong gitu sih, dan kayaknya it sounds good gitu. Ya daripada masuk neraka kan pilihannya cuma 2 gitu. Just it sounds good, tapi itu nggak akan jadi motivasi yang lebih besar kalau kita nggak bisa memvisualisasikan. Carilah banyak-banyak referensi tentang bagaimana surga itu. Oh ternyata kayak gini, ternyata kayak gitu. Oh ternyata aku bisa hangout sama teman-teman yang ngeklik gitu. Ternyata aku bisa kayak gitu. Dan justru ayat inilah yang maksudnya harusnya lebih banyak orang-orang dakwah itu tawarkan ke anak-anak yang belum hijrah, yang belum ngaji, instead of ayat-ayat atau dalil atau kayak warning-warning. Mungkin untuk orang yang udah ngaji dan dia mau meningkatkan levelnya ya cocok gitu ya, ditambahin ini ibadah ini ibadah itu lah. Buat orang yang bahkan belum sholat wajib sama sekali atau gimana, ya gemes gitu ngelihatnya, ini orang suruh sholat duha atau apa. Gue sholat wajib aja kayak masih belang bentong, tapi postingan kita semuanya yang kayak ya kayak gitu. Mari kita tuh melihat koridor dakwah itu benar-benar lagi. Kalau aku jadi dia, aku suka nggak ya? Maksudnya bukan instead apa ya? Kadang-kadang kalau kontennya udah benar, tapi cara menyampaikannya salah, itu juga jadi salah. Jadi orang nggak sukai. Jadi sebagai orang yang dakwah, kita taruh diri kita, misalnya kita jadi mereka, kan nggak mau dijudge, nggak mau dibilang oh nanti diazab begini segala. Kita berikan harapan, nanti kalau sudah sedikit demi sedikit ngaji, sudah tahu dia apa basic foundationnya, akidahnya apa ya, baru masuklah ke fikih dan amal yang lain. Gitu. Insya Allah segitu ya dari aku. Afwan kalau banyak kesalahan, banyak kekurangan juga. Apa yang aku katakan ini insya Allah bisa jadi wasilah dakwah buat aku, dan doain juga ya teman-teman biar aku istiqomah. Insya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin aku kembalikan ke kakak moderator. Oke, Masya Allah, tabarakallah, terima kasih buat Kak Lila. Masya Allah ya, teman-teman, mind blowing banget ya buat kita semua. Ternyata mentadaburi Al-Quran itu sekeren itu gitu loh. Makna yang ingin disampaikan Allah kepada kita itu sangat-sangat amat sangat luar biasa. Tinggal kita bagaimana menerima pesan cinta dari Allah itu. Nah, baik, karena waktu juga mungkin ya kita langsung masuk ke bagi yang teman-teman yang ingin bertanya atau yang ingin sharing, dipersilahkan. Kalau seandainya malu nih buat open mic, boleh diketik di kolom chat ya. Insya Allah.
Oke, dipersilahkan buat teman-teman. Jangan malu ya buat bertanya. Karena nggak dilarang kok bertanya. Tapi gini ya, Kak Lila, aku tuh kayak beberapa waktu lalu tuh kan ketemu tuh sama video sama salah satu pendeta gitu kan yang menganjurkan ada 300 lebih ya ayat Al-Qur'an yang ingin mereka hapus gitu kan. Itu tuh kayak pemikiran mereka itu tuh yang gimana gitu, apa karena apa ya, karena mereka mungkin non muslim juga ya, atau mereka memang tidak memahami isi Al-Quran itu seperti apa gitu sampai menyarankan gitu, ayat Al-Quran itu harus dihapuskan, harus dihilangkan gitu. Ibaratnya sekarang gini, kalau kita punya rumah lebih bagus daripada rumah teman kita, apakah kita mau hancurkan rumah teman kita, atau kita jelek-jelekin gitu rumah teman kita, atau kita buang-buang isi rumahnya gitu, atau kita nikmati aja orang punya kita bagus kok, lebih bagus. Ya just kayak mensyukuri mereka, aja gitu. Iya, enggak, mereka tuh mengatakan, maksudnya gini, Bible kita yang benar, Bible kita yang bagus, Bible kita yang betul, Al-Quranmu salah, jelek. Kalau memang begitu, ngapain kamu rusak-rusakin Al-Quran, kitab orang lain, ya enggak? Iya, betul. Itu hanya kita akan orang santet, pelet, atau apa. Kenapa? Karena dia ngiri. Punya orang lain lebih bagus. Orang lain lebih kaya. Aku pengen dia hancur. Hasad. Ya kan? Iri, dengki. Akhirnya dia pakai jalur-jalur hitam untuk menghancurkan orang itu. Menghancurkan orang yang di atas dia apa di bawah dia? Di atas dia dong. Iya dong. Kenapa dia pengen hancur-hancurin Quran? Karena dia tahu Al-Quran ini lebih bagus dari kitabnya dia. Dia merasa terancam dengan benarnya, dengan sangat sempurnanya Al-Quran ini, dia merasa terancam. Jadi dia mau hancurkan. Logikanya kan gitu, gampang aja. Justru orang yang ibaratnya ya, Al-Quran tidak perlu dijaga oleh siapapun. Tadi ya surah ya. Al-Quran tuh nggak perlu dijaga oleh siapapun. Kalaupun semua hafizah dan hafiz itu meninggal dunia, Al-Quran tetap suci dan tetap segitu. Tetap terjaga keasliannya, otentiknya. Sekarang Bible, versinya ada berapa? Atau ada nggak yang hafal? Kalau memang sepenting itu, sebagus itu, semulia itu, sewaw itu, kenapa nggak ada yang coba ngapalin? Kan bagus banget katanya. Toh juga nggak setebal Al-Quran, nggak sesusah Al-Quran, bahasanya bisa bahasa mereka lagi. Lebih gampang hafalin bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Bahasa Indonesia lah. Iya. Nah, Bible mereka udah bahasa mereka. Apa susahnya dihafal? Nggak ada yang mau hafal tapi kan? Karena mereka sendiri sadar, kok nggak make sense banget ya Quran, kitab mereka itu di Bible tuh ada nabi mana ya, nabi apa gitu kalau nggak salah, itu mabok-mabokan, terus dia juga melakukan seksual kepada keluarganya gitu. Ya logika aja, nabinya mereka sendiri dikasih gitu, dan itu ada di kitabnya mereka. Kan mereka nggak malu gitu. Sedangkan di Al-Quran kita tuh nggak ada yang mendiskreditkan Nabi kita gitu, nggak ada. Sangat semuanya mulia dan bagus dan indah. Jadi itu ya apa namanya, gimana ya? Biasalah itu. Mereka ibaratnya ngiri, hasad, dengki, dan merasa terancam. Kalau kita melihat orang ada yang diserang, ada yang menyerang, kita lihatnya sebenarnya siapa yang diserang dulu sih. Emang apa sih yang membuat sampai orang itu harus diserang? Islam dibilang teroris. Penting banget sih, gitu. Oh berarti ternyata memang
Islam ini segitu benar dan kuat dan betulnya sehingga harus pakai di black campaign gitu, harus pakai cara-cara kotor kayak gitu untuk dihancurkan. Toh kalau misalnya warung yang makanannya nggak enak, orang nggak bakalan datang. Nggak perlu kita bilangin, warung si ibu itu mah nggak enak makanannya di situ. Mau kita ngomong kayak begitu pun, kalau orang terus ke sana, lah ini enak, murah lagi, orang tetap datang ke sana. Ya kan? Al-Quran mau dibilang kayak apapun, Al-Quran mau dihapusin begini-begini pakai isu apa segala, Islam sebegini, teroris bla bla bla, udah mau pakai black campaign kayak apapun, tapi saat orang mengenal Islam dan membaca Al-Quran itu, orang sendiri yang tahu, oh ini yang benar. Gitu. Jadi ya maksudnya kalau buat aku sih sans aja, bahkan aku baru denger nih sekarang. Astagfirullahaladzim, efek nggak nonton berita ya. Itu viral banget kemarin soalnya Gitu kan. ya. Dia sampai ngerekomendasi, masalahnya kan dia mualaf bukan, maksudnya murtad gitu. Dulunya dia itu guru pesantren gitu. Yes. Jadi dia murtad dan sekarang kayaknya aku pernah denger deh. Dia menjelek-jelekkan Islam gitu. Itunya temanku katanya. Ustaznya temanku. Oh iya, kayaknya pernah dengar. Oke. Ya kalau buat kita, ya bentengi diri sendiri aja insya Allah ya. Pakai logika. Nih ada yang tanya nih Kak di kolom chat. Aku izin mau nanya Kak, waktu Rasulullah ditanya bagaimana caranya masuk surga, Rasulullah menjawab dengan singkat, sederhana, jangan marah, dan beda orang. Beda jawaban yang Rasulullah kasih. Yang mau aku tanya, jawaban Rasulullah itu random aja, tapi tetap sesuai syariat atau disesuaikan dengan pribadi orang yang bertanya. Nah, tadi Afwan ya, aku menjelaskan kurang pakai intonasi. Iya. Jadi orang yang nanya kepada Rasulullah itu, intonasinya kayak gini. Rasulullah, coba katakan padaku, gimana tuh caranya masuk surga tuh? Coba. Itu intonasinya. Terus Rasulullah menjawab, jangan marah. Jadi memang disesuaikan sama pribadi, personality, kebutuhan, dan keadaan kita. Kita lagi dikasih ujian apa? Kita punya personality trait apa? Oh, sekarang aku punya ujian keluarga. Keluargaku komunikasinya kurang baik. Birrul walidainku kok kayaknya nggak jalan. Jangan-jangan inilah jalur surgaku. Kitanya yang harus peka. Mungkin jalurku bukan di sholat duha, tahajud, zikir pagi petang. Tapi jalur surgaku adalah dakwah, bikin konten, ini itu. Jadi teman-teman harus peka. Lihat pribadiannya, betul. Lihat pribadiannya, gak random. Pribadi orangnya, lihat apa yang sedang dia alami, kejadian atau ujian yang sedang dia alami itu apa. Jangan-jangan itulah jalur surganya. Ada orang yang sakit datang ke Rasulullah, ya Rasulullah mohon doakan, minta kepada Allah supaya penyakitku diangkat. Rasulullah berkata, kalau saja kau mau bersabar, insya Allah ini akan jadi jalur surgamu. Kalau kau sabar, maksudnya pahala sabarmu terhadap sakitmu adalah jalan surgamu. Setelah itu dia bilang, oh nggak jadi deh ya Allah, biarkanlah aku bersabar dan menerima qada Allah ini supaya aku dapat surga, jalur surgaku ini, bersabar dalam sakitku. Dia keadaannya lagi sakit. Gitu. Jadi kita yang harus peka nih. Bakat aku apa, talent aku apa, yang aku sukai apa, yang aku bisa jago apa. Oh, aku jago menghafal, dari kecil aku bisa jago menghafal. Mungkin jalur surgaku tuh dengan hafiz. Ya. Jadi hafiz. Atau misalnya aku kok susah banget ya, suka baperan, tersinggung, sensitif banget. Terus kayak dikit-dikit marah. Oh, coba deh aku belajar supaya nggak marah. Jangan-jangan ini jalur surgaku. Itu hal kecil, tapi hal kecil itulah yang kalau kita perbaiki, kita fokuskan, itu yang jadi jalur surga kita.
dari sekian ribu atau ratus ribu jutaan rokaat sholat kita, ada satu sholat yang di saat itu tuh kita khusyuk banget. Kita tuh kayak berasa kayak bertemu Allah banget. Itu udah kayak tingkatan sholat yang paling mulia, paling hebat, paling baiknya. Dan satu sholat itu yang bawa kita ke surga. Gitu. Jadi orang dimotivasi untuk sholat khusyuk baik gitu. Tapi jangan putus harapan. Insya Allah dari banyaknya sholatmu itu ada satu yang paling hebat, paling baik, itu yang akan membawamu ke surga. Atau dari segala amal baik yang kamu lakukan, menyingkirkan duri di jalan raya, itu yang memasukkan kamu surga. Kita nggak tahu yang mana. Tapi apa aja jalur yang mungkin kita lakukan. Bukan dengan memaksakan, oh harus dengan cara yang ini, harus dengan cara yang itu. Enggak. Tapi kita lihat dulu nih, ada jalur apaan aja nih. Talent bakat aku apa nih? Aku lebih suka apa nih? Jalan nih, lakukan itu. Atau masalahku apa? Coba deh aku perbaiki. Aku hadapi. Jangan-jangan ini jalur surgaku. Jangan-jangan ini jalur surgaku. Kalau jalur surga itu dilihat dari kuantitas, kita udah kalah. Zikir kita nggak lebih banyak daripada orang-orang zaman terdahulu. Tapi Allah bilang ada satu amal solihat kita yang bawa kita ke surga. Gitu ya teman-teman. Karena ada juga kan amal banyak tapi nggak diridhoi oleh Allah. Sholat banyak, ada cerita sholat, apa namanya, orang yang membawa banyak pahala sholat, seperti gunung, bush, dihilangkan, nggak ada apa-apanya. Karena nggak diridhoi oleh Allah. Bukan kuantitasnya. Tapi apakah yang kecil itu kita nggak remehkan, kita lakukan. Sekedar cuci piring di rumah, dalam bentuk birrul walidain, jangan-jangan itu yang masukin kita ke surga. Gitu. Semoga menjawab ya, Kak Bitna. Masya Allah, terima kasih buat Kak Lila dan Kak Bitna juga yang sudah bertanya. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke satu pertanyaan lagi ya Kak ya, karena mungkin waktunya udah mau dekat maghrib. Ini ada pertanyaan dari Nur Hafizah. Masya Allah. Mau nanya nih Kak, tapi mungkin agak keluar dari materi. Jadi kan kita tahu nih kalau pacaran itu salah, tapi ada beberapa teman yang nggak setuju kalau nikah cuma diawali dengan ta'aruf, karena mereka beranggapan bahwa kalau nggak pacaran kita nggak bakal kenal baik atau sifat asli pasangan kita. Kayak istilah pacaran syariah ya zaman sekarang. Terus mereka mencontohkan pasangan yang menikah karena ta'aruf, tapi pada akhirnya cerai. Terus mereka juga bilang pacaran nggak salah selagi kita nggak ngapa-ngapain, seperti kayak nggak pegangan tangan atau nggak mendekati zina. Hanya sebagai penyemangat. Itu gimana ya Kak cara menanggapinya dengan baik dan efektif tanpa menyakiti hati mereka? Makasih Kak, Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah, pas banget ini ya. Kemarin tuh habis kajian wedding syar'i di Aksana. Ini relate banget. Jadi ini jawaban dari Umu Aksa dengan Kak Dina Haura waktu itu. Tentang ini dulu nih yang kayaknya seru nih ya. Pasangannya menikah karena ta'aruf tapi pada akhirnya cerai. Nah, kalau mau lihat data harus jujur. Data yang menikah dari pacaran terus akhirnya cerai itu lebih banyak. Justru banyak banget. Gitu. Kan agak bingung ya gitu ya. Heran gitu. Orang tuh fokus sama satu, terus di blow up, seolah-olah, aduh kalau ta'aruf tuh beli kucing dalam karung. Emang pernah kita beli kucing dalam karung? Itu idiom dari mana? Padahal yang nikah dari pacaran, itu lebih banyak banget yang cerai, KDRT, semua itu lebih banyak, jauh-jauh lebih banyak. Gitu ya, jadi kita ngelihat data fair. Ini mah gampang gitu ya, dijawab ke dianya. Ya, kamu lihat data aja dulu gitu. Nah, terus mana tadi? Nah, nggak setuju kalau nikah cuma diawali dengan ta'aruf. Ini cuma masalah mindset dan maklumat sabiqoh aja. Gini, kalau kita ngelihat orang lain,
Itu jangan lihat dia tuh baik, buruk, pacaran atau enggak, dia tuh imannya segini, imannya segitu, enggak. Kita lihat dia terpisah dengan perbuatannya. Maksudnya gimana? Manusia itu semuanya pada dasarnya fitrahnya adalah muslim, baik. Tapi ada yang terkontaminasi dengan lingkungan, dengan keikut syaiton, dengan keluarga, dengan apapun ajaran-ajaran, sehingga mereka menyimpang dari fitrahnya. Bukan salah mereka. Pertama itu dulu ya, supaya kita nggak ngejudge. Itu perbuatannya yang salah dengan banyak penyebab gitulah. Untungnya kita alhamdulillah diberikan hidayah lebih cepat untuk mengetahui dan untuk menyucikan diri kepada fitrah kita lagi. Sucikan semua, buang-buang semua yang buruk-buruk dari lingkungan, informasi yang salah, buruk, yang jelek. Itu kita kita tuh sekarang lebih terbuka. Oh begini ternyata. Kita lebih cepat aja. Kita lebih tahu doang aja, lebih banyak tahu yang sebenarnya. Mereka belum. Ibaratnya kalau kita mau naik tangga, kita udah di tangga paling atas, atau maksudnya udah di tengah atas. Terus teman kita yang masih pacaran tuh ada di bawah, paling bawah. Kalau kita suruh dia loncat langsung ke tempat kita, jatuh dia nggak mungkin. Yang kita suruh apa dia? Kamu naik satu-satu tangganya ya, pelan-pelan ke arahku. Baik kok ke arahku, pelan-pelan aja nggak apa-apa, aku tungguin. Maksudnya apa? Kita tuh jangan pengen langsung teman kita tuh langsung setuju, iya taruh bagus, atau langsung dia putusin pacarnya. Nggak mungkin. Itu ibaratnya pengen dia langsung loncat gitu, langsung loncat ke atas. Nggak mungkin. Yang ada dia malah kesel, yang ada dia malah jauhin kita. Tapi kita suruh dia naik tuh satu-satu, kita temenin, kita tungguin, kita dengerin curhatnya. Oh, kenapa kamu mikir pacaran tuh kayak gini? Ya soalnya kan kalau taruh doang nanti kayak gini, kayak nggak tahu. Padahal mah taruh kita bisa lebih tahu loh. Soalnya kan di CV itu ditaruh semuanya. Kalau pacaran kan pasti yang dikasih lihat yang bagus-bagusnya doang. Oh gitu. Iya, kamu mau tahu yang bagus-bagusnya doang atau udah tahu sebenarnya orangnya gimana? Oh gitu ya, taruh ya. Kita kasih tahu pelan-pelan. Baby steps pelan-pelan, naik tangganya tuh pelan-pelan. Jangan pengen langsung orang tuh sefrekuensi sama kita. Di mana jalan dakwah, pahala kesabaran kita? Di mana pahala dakwah? Kalau misalnya kita dakwah sekali, terus orang itu langsung tobat, ya udah pahalanya segitu doang. Tapi kalau susah nih bikin dia tobat, susah bikin dia hijrah, kan makin banyak tuh pahala kita ya kan? Karena kita terus dakwahin terus makin banyak pahala kita. Alhamdulillah gitu. Nah mereka cuma karena nggak tahu gitu, nggak tahu. Oh ternyata kalau diawali dengan ta'aruf banyak ya yang berhasil. Iya, contohnya ini, contohnya itu. Tuh lihat, dia ketemu cuma 3 minggu. Yang ini kita gini, yang ini begini, yang ini begini. Banyak ya. Iya. Dan sebenarnya tuh yang diawalin pacaran, itu mah udah hamil luar nikah, udah begini, udah begitu. Mendingan ta'aruf kan. Oh gitu. Masa sih dia masih nggak percaya bola-balik? Nggak apa-apa. Itulah struggle kita. Nggak kenal baik atau sifat asli pasangan kita, loh justru kita tahu sesuatu yang bahkan orang lain di pacaran tuh nggak bisa. Di CV itu kita harus taruh, aku tuh orangnya kayak gimana, aktivitas sehari-hari, pagi kayak gitu, ngapain atau gimana. Itu. Jadi kita ngasih tahu ke mereka, mindset kita kasih informasi yang benar. Kitanya harus punya ilmu. Nggak usah nunggu kita punya banyak ilmu sih, tapi setidaknya temenin, curhat gitu. Nah terus pacaran nggak salah selagi kita nggak ngapa-ngapain gitu kan. Ya sama aja kayak kita mukulin anjing, nah kan dia haram. Terus nggak apa-apa kok kalau nggak mati, tapi kan tetap aja salah. Tetap aja kita mukulin, tetap aja zina gitu. Hanya sebagai penyemangat. Ya emang segitu sedihnya kamu, aku semangatin nih, kenapa harus sama dia yang penyemangat? Beneran dia penyemangat atau hawa nafsu gitu. Gak menyakiti hati mereka. Kadang-kadang gini aja sih caranya, temenin dulu, curhatnya didengerin. Oh kayak gitu ya maksud kamu ya,
seolah kita di pihak mereka. Iya, terus begini. Tapi ntar kalau sakit hati atau pacaran kan ujung-ujungnya bisa 8 tahun apa segala, tapi nggak jadi nikah. Kalau taruh kan setidaknya nggak bakal sakit hati, baru 3 minggu, baru 2 minggu, nggak mungkin ada. Ya maksudnya perasaan masih diminimalisir. Iya ya, nah gitu, ditemenin aja dulu. Diajak mikir, diajak kajian, ngaji bareng, atau K-pop-K-popan yang SK Wafers, diajak yang seru-seru dulu. Jangan langsung ke harus kamu pikirannya sama kayak aku, enggak. Itulah jalan dakwah kita insya Allah. Gitu ya, semoga menjawab Nur Hafizah. Masya Allah, terima kasih Kak Lila, makasih juga Ya. yang buat ilmunya. Jadi gitu ya, kita itu perlu menjadi teman yang baik buat teman kita yang belum hijrah. Jadi nggak usahlah terlalu sok alim Lihat kali. mereka Udah. tuh muslim yang sama punya kesempatan masuk surga seperti kita. Cuma mereka sedang tertutupi oleh perbuatan dosa yang sebenarnya juga mungkin bukan salah mereka. Itulah tugas kita, tuh tanggung jawab, justru tanggung jawab kita. Bukan salah mereka, tapi tanggung jawab kita. Gitu, Ya, kita karena kita juga pernah tenggelam, jadi iya, memberitahu teman itu nikmatnya yang kita rasakan saat ini itu perlu perlahan. Jadi kasih tahu dulu rasanya, disuruh dulu cicipin, kalau udah tahu rasa baru suka gitu. Insya Allah. Mungkin udah ya kayak segitu aja ya. Masya Allah. Udah waktu juga ya teman-teman, karena sebentar lagi kita juga mau maghrib. Oke, Masya Allah pembahasan kali ini. Terima kasih untuk Kak Lila. Semoga sehat selalu ya Kak ya. Amin ya Rabbal Alamin. Doakan aku juga supaya dimudahkan ya. Ya, semoga kita semua tetap istiqomah ya. Oke, baiklah, hanya sampai di sini pertemuan kita dalam Journey with Quran. Mungkin kita ketemu lagi di lain kesempatan dengan pembahasan yang nggak kalah seru. Saya mewakili tim NIM dari XL memohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kita tutup dengan hamdalah, istighfar, dan doa kepada Tuhan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong. Sampai ketemu lagi teman-teman.